Dulu sih halo deh. Tolong diperhatikan. Silent, please. Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah? Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah? Baik, langsung saya lakukan untuk supaya siswa itu berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler gitu. Oke. Langkah pertama menurut saya, menumbuhkan rasa minat siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Dan yang kedua, supaya mereka ingin mengikuti ekstrakurikuler tersebut, kita menyediakan hobi apa yang mereka inginkan supaya mereka juga berpartisipasi di dalam ekstrakurikuler tersebut. Dan ketiga adalah kita memperkenalkan nih masing-masing semua ekstrakurikuler di madrasah ini, kita perkenalkan kepada siswa-siswa kita bahwasanya apa saja yang kita dapat dari ekstrakurikuler tersebut, apa saja yang kita dapat, apa saja yang kita akan ikuti. Misalkan kan semua siswa pasti ingin sekali mengikuti ekstrakurikuler tersebut, lalu membuktikannya dalam bentuk mengikuti lomba. Nah, di sini juga kayak kita perkenalkan siswa bahwasanya setiap ekstrakurikuler itu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi mengikuti lomba. Bukan hanya belajar di dalam sekolah saja, tetapi kita akan keluar. Kita akan keluar menguji ilmu, menguji kemampuan kita yang pernah kita pelajari dalam ekstrakurikuler tersebut. Sebagai contoh yang nyata adalah pramuka. Di sini, di pramuka sini bisa kita bilang maju. Ya karena apa? Karena di sini, di pramuka di sini kita sering mengikuti lomba, meskipun kayak kita bilang satu tidak pernah mendapatkan juara sekarang ini, mendapatkan juara bergilir, tetapi dari situlah kita semakin kayak mengasah inovasi gitu, melakukan inovasi supaya bagaimana cara kita untuk membuat nama di kancah madrasah-madrasah lain bahwasanya ekstrakurikuler kali ini maju dengan cara salah satu caranya dengan kalian ikut serta. Bagaimana ekstrakurikuler itu maju tanpa adanya yang ikut dalam ekstrakurikuler tersebut. Jadi kepekaan dari kita masing-masing. Jangan pendam bakat kalian, jangan tumpang bakat kalian. Mari ikut ekstrakurikuler madrasah karena madrasah sudah menyediakan lapangan bagi kita siswa-siswi yang ingin mengembangkan bakat kita. Jadi untuk teman-teman jangan pernah bilang saya begini terus insecure lah gitu tentang dirinya. Masa saya pantas dalam mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Jangan berpikiran seperti itu. Mari kembangkan diri kalian. Mari tunjukkan sesuatu yang kalian punya dengan mengikuti ekstrakurikuler sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang sangat bagus. Tim keamanan tolong mute audiensnya supaya pertanyaan dengan tema ekstra dan intra mohon didengarkan dengan baik. Apa yang Anda lakukan jika melihat siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstra di sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang Anda lakukan jika melihat siswa yang tidak mengikuti kegiatan intra sekolah. Baik, intra di mana intrakurikuler itu adalah kegiatan yang ada di dalam sekolah atau kegiatan resmi yang sudah diselenggarakan di sekolah.
menjalankan materi proyek, di mana materi proyek ini sudah termasuk dalam kegiatan intrakurikuler yang dimana semua siswa wajib mengikuti kegiatan tersebut karena sudah diatur oleh pihak dari pihak yang atas, begitulah kira-kiranya. Dan apa sih yang saya lakukan, kami lakukan jika melihat siswa yang tidak mengikuti pembelajaran, ya justru kami akan menegurnya dengan ucapan maupun tulisan, lisan maupun dengan tulisan, dan mengajaknya bersama-sama untuk mengikuti pelajaran karena ini sudah wajib yang disediakan oleh sekolah gitu. Jadinya kita laksanakan tanggung jawab kita sebagai siswa di sekolah ini untuk mengikuti pelajaran. Jangan hanya kita tidak bisa pelajaran itu kita minder, jadinya kita tidak mau mengikuti pelajaran tersebut. Jadinya kita ada yang jadinya ketika seorang siswa itu tidak menyukai pelajaran tersebut, maka mereka mengambil jalan yang salah. Apa jalan yang salah itu? Ya justru mereka bolos, sering di musola, sering kita lihat gitu. Mereka belajar dalam kondisi belajar, gurunya sudah ada di kelas, kok malah mereka mengambil sisi buruknya sehingga mereka menganggur di sana, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa karena memang tugasnya seorang penuntut ilmu itu adalah menuntut ilmu, karena tuntutlah ilmu dari sejak buaya sehingga ke liang lahat sampai ke liang lahat begitunya. Jadi ilmu itu wajib teman-teman sekalian. Ilmu itu yang akan menuntut kalian untuk masa depan kalian. Jadinya memang utamakanlah adab kalian terlebih dahulu daripada ilmu, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tidak ada gunanya kalian memiliki ilmu banyak namun adab kalian itu krisis. Jadi ambillah baiknya teman-temanku sekalian. Kita sekarang ini ditugaskan menuntut ilmu, bukan dituntut untuk bekerja gitu, bukan dituntut untuk yang lain. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan pertanyaan kepada paslon 01. Waktu memberikan pertanyaan adalah 1 menit. Silakan berdiri. Silakan paslon 01 juga berdiri. Baiklah, waktu dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara Anda memastikan semua siswa tanpa terkecuali memiliki akses yang sama terhadap berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler? Bagaimana cara Anda memastikan semua siswa tanpa terkecuali memiliki akses yang sama terhadap berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler? Sudah jelas? Waktu menjawab pertanyaan 3 menit. Oke, baik, langsung saja. Bagaimana cara kami melakukan supaya akses mereka semua dalam kegiatan ekstra dan intrakurikuler? Seperti yang kita ketahui, mereka sudah memiliki akses yang sama. Jadi semua siswa-siswi di sini memiliki akses yang sama dalam ekstra dan intrakurikuler. Tetapi mereka yang tidak memakai akses tersebut dengan baik, mereka lah yang tidak memakai akses tersebut dengan baik. Sedangkan madrasah ini sebenarnya sudah menyediakan akses ekstrakurikuler, membebaskan mereka mengikuti ekstrakurikuler manapun yang mereka mau tanpa terlibat biaya sepeser pun. Begitupun dengan kegiatan intrakurikuler, belajar memiliki ruang kelas, tempat belajar yang sama persis antara satu siswa dengan siswa yang lain. Tetapi yang membuat permasalahannya di sini adalah mereka sendiri yang tidak bisa menggunakan
apabila jawabannya kurang puas, bisa disangka waktunya 1 menit saja. Kan tadi teman saya sudah bertanya. Baik, kan jadi masing-masing siswa ini memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Jadi sekolah kan sudah menyiapkan kegiatan di mana mereka untuk mengembangkan bakat mereka. Mungkin mereka belum mengetahui apa sih bakat saya gitu. Jadinya perlu kita berikan kesan atau berikan kita berikan ajakan bahwa bakat kalian itu di mana. Silahkan kembangkan, masuk di kegiatan ini sehingga kalian dapat mengembangkan bakat kalian. Karena kita juga misalkan sebagai OSIS yang mengajak mereka nantinya, kita juga dihadapkan dengan beberapa tantangan siswa karena karakter mereka itu berbeda-beda. Pertama, kurangnya kesadaran mereka. Di mana letak kesadaran mereka itu ya. Oke, cukup. Oke, baik, singkatnya sanggahan Anda tadi itu menyanggah argumentasi yang bagian mana? Di pas bagian mana? Tadi Anda bukan menyanggah namanya, tapi memberikan atensi Anda, pendapat Anda, bukan sanggahan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa memberikan respon karena kami sendiri tidak tahu apa yang Anda sanggah dari pendapat kami tadi. Sekian. Oke, maaf, mungkin tadi teman saya tidak menjelaskan ya. Maksudnya menjawab itu untuk menambahkan jawaban yang kurang, melengkapi jawaban kalian. Kurangnya itu di bagian mana? Mohon dijelaskan. Oke, kurangnya itu siswa yang di sini kan belum sadar akan adanya ekstrakurikuler yang gratis yang tadi Sida katakan. Lanjutkan, waktu masih berjalan. Oke. Menambahkan apa yang tadi Anda katakan tentang kesadaran siswa yang mungkin minim ya sadarnya siswa di sini, karena mungkin kita sudah disediakan oleh sekolah banyak sekali fasilitas tapi kita tidak ingin memakainya. Oke, izin saya menjelaskan, mungkin maksud dari paslon 02 itu menambahkan argumen dari paslon 01 karena menurut mereka kurang begitu. Oke, silakan. Ada tanggapan Pak? Akta sudah disediakan oleh madrasah, tetapi tidak dipergunakan dengan baik oleh siswanya sendiri. Itu dikarenakan ya mereka kurang kesadaran seperti yang kalian katakan tadi, kurang kesadaran, dan juga seperti yang argumentasi yang pertama tadi, mereka sudah disediakan ekstrakurikuler, tetapi belum mengetahui dirinya sendiri. Oleh karena itu, pelajarilah diri kalian sendiri, mengerti diri kalian sendiri, jelajahi diri kalian sendiri sebelum melakukan sesuatu. Jangan hanya kalian pahami pasar kalian sendiri tanpa memahami diri kalian sendiri. Itu namanya pembunuhan. Paham. Mungkin ada tambahan dari luar saya. Nyalakan apinya, Satu menit dimulai dari Anda berbicara. Saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon 01. Bagaimana cara Anda mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Nah, kita tahu atau mungkin sekiranya kalian tahu bahwa ekstrakurikuler di sekolah ini menurun atau satu ekstrakurikuler itu berkembang. Nah, sekiranya kalian terpilih nih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian untuk mengembangkan semua ekstrakurikuler, bukan hanya satu ekstrakurikuler saja?
ekstrakurikuler kita karena ada suatu hal lain, maka kita akan menambahkan ekstrakurikuler kita yang banyak sekali siswa dan siswinya minat dan bakat siswa-siswi itu banyak sekali terpendam. Kita akan buka sekarang, kita akan buat ekstrakurikuler yang lain selain yang biasa ada di sekolah. Kita akan mengembangkan ekstrakurikuler tersebut. Kita akan mengadakan sosialisasi besar-besaran. Saya katakan jangan ada yang mengganggu saat paslon sedang berbicara. Silakan lanjutkan. Tinggal 1,5 menit lagi. Menganalisis siswa dan bakat masing-masing siswa sehingga kita akan memasukkannya dalam kegiatan tersebut. Dan di sini faktor yang menurunkannya mungkin karena faktor yang menurunkan ekstrakurikuler tersebut mungkin pertama adalah tidak ada dukungan dari atasan maupun bawahan dari sekolah. Yang kedua adalah latar belakang mereka yang berbeda-beda sehingga kita dapat memerlukan pendekatan sehingga kita mengetahui karakter mereka, bagaimana sih mereka tersebut sehingga kita dapat memasukkan mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam kegiatan yang sesuai dengan bakat mereka. Dan mungkin kurangnya pengawasan dari atasan ataukah yang memegang kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Dan siswa juga mungkin kurang tertarik karena tidak sesuai dengan bakat mereka. Jadi mereka membutuhkan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka begitu. Sudah cukup? Ada tambahan? 30 detik lagi. Cukup. Sanggahan. Oke, tadi yang saya dengar menambahkan ekstrakurikuler dalam artian Anda akan membuat ekstrakurikuler itu semakin banyak. Nah, sedangkan di sini 1 ekstrakurikuler atau 3 ekstrakurikuler saja masih belum bisa berkembang. Dan bagaimana dengan syarat saya ini? Jangan menambahkan, tapi menggantikan. Dalam artian kita ganti ekstrakurikuler yang mati, ekstrakurikuler yang menurut saya yang sedikit peminatnya dan tidak berkembang. Kita ganti dengan ekstrakurikuler yang banyak peminatnya seperti silat, dan juga di sana juga kan pasti bakalan ramai ekstrakurikulernya. Jadi menurut saya di sini kata Anda untuk menambah itu perketat, lebih baik diganti. Oke. Ya, silakan paslon 02. Oke, mungkin saya juga setuju ya karena beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita sebagian dari mereka kan ada juga yang minat. Gimana cara kita, saya akan menanyakan kembali, gimana cara kita agar siswa yang minat pada bakat yang sangat minim sekali siswa minatnya, kalian itu biar mereka itu rata untuk mengontrol semua siswa yang suka diminat yang sangat sedikit itu. Cukup? Ingin ditambahkan oleh calon wakil? Sudah cukup? Baiklah, karena waktu sanggahannya baiklah, kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan dari paslon 02. Silakan membacakan kesimpulan Anda. Tolong tim suksesnya didukung ya. Oke, cukup. Silakan. Waktunya 2 menit untuk membacakan kesimpulan. Iya. Baik, kesimpulan dari 3 materi tersebut adalah kita dapat pembelajaran bahwa ketiganya sama-sama membentuk karakter positif untuk siswa. Dan ada pesan singkat dari teman saya, Zuliani. Kesimpulan dari ketiga materi tersebut adalah sama-sama membentuk karakter siswa dan belajar
sekolah. Para dan mitra, mari membangun kepekaan diri sendiri jika ingin kesuksesan atau mari ikut kegiatan ekstra dan mitra. Mari membangun kepekaan diri sendiri untuk sama-sama menggunakan atau memanfaatkan yang fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Dan juga inti dari permasalahan, solusi dari permasalahan, segala permasalahan yang kita bahas dari awal adalah solusinya yaitu bekerja sama dan juga peka terhadap sesuatu yang salah dan mana yang salah, mana yang benar. Jangan tuli, jangan tutup kebenaran dari diri kalian sendiri. Mohon kesadaran dan juga taati aturan. Baik, mungkin hanya itu yang sekian kami. Intinya siapapun yang menang dalam pemilihan ini, mari bekerja sama. Bukan hanya OSIS saja, tapi kita semua. Mari bekerja sama untuk memajukan madrasah kita. Karena di sini kalau OSIS saja yang hanya berusaha dan kalian yang duduk-duduk, tidak ada gunanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.